Kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga hari ini kalian sehat dan bahagia. Amin. Seperti biasanya kita mau lihat ya teman-teman. Kita cek energi seseorang yang sedang kalian pikirkan. Bagaimana perasaan dia kepada kalian? Apa niat dan tujuan dia? Ya, kondisi dia pada umumnya saat ini. Kemudian yang terpenting adalah harapan dia, niat tujuan dia kepada kalian. Beserta juga nanti pencerahan ya, yang terakhir selalu saya ikutkan adalah pencerahan atau pesan alam semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita kali ini ya. Ini adalah bacaan yang sifatnya general, pembacaan umum, energinya banyak orang, banyak yang nonton. Jadi silakan disesuaikan dulu apakah cerita yang terbaca di sini sesuai dengan cerita yang kalian alami. Kalau tidak, berarti bacaan ini bukan untuk kalian ya. Mungkin untuk yang lain yang juga nonton video ini. Kalau kali ini nggak cocok, mungkin kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok ya. Kalau yang di Instagram ya, juga di TikTok itu hanya cuplikan-cuplikan dari video lengkap saya yang di YouTube. Jadi kalau yang di sana kalian nonton cocok ya, kalian langsung cus ke YouTube supaya tahu lebih lengkapnya dan bisa memastikan apakah itu cerita untuk kalian. Oke? Yang ingin personal reading, silakan daftar di Mbak Tia, admin saya. Nomornya ada di deskripsi setiap video YouTube saya ya. Tinggal ketik daftar, nanti akan dibalas dengan Mbak Tia ya, baca yang dikirimkan oleh Mbak Tia itu dibaca ya dan dipenuhi ya. Pembacaan di saya personal, secara personal, pribadi, private itu berbayar dan semuanya dengan video call, interaksi langsung dengan saya. Daftarnya dengan Mbak Tia tapi bacanya dengan saya langsung ya. Seperti itu. Bukan voice note, bukan chat ya. Oke, kita lihat ya. Cerita hari ini apa? Apakah cerita yang terbaca di sini cerita kalian? Semoga energi kalian banyak yang ketarik ya. Kita lihat ceritanya apa. Cerita hari ini, energi siapa? Pembacaan general itu bisa vice versa teman-teman, terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan. Silahkan kalian sesuaikan posisinya kalian di mana ya. Dan bacaan ini sifatnya timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan dan menonton video saya ini, videonya masih berlaku. Oke, kita lihat ya. Cerita apa hari ini? Rahasia lagi. Kemarin itu loh sudah rahasia. Rahasia, kemudian hal-hal yang sifatnya terpendam ya. Ada bawah sadar, ada ilusi-ilusi, imajinasi, fantasi ya. Hal-hal yang sifatnya tidak nyata ya. Terpendam di dalam hati. Oke. Di sini Five of Cup. Oke. Page of Swords. Kurang 2. The Sun. Page of One. Page. Ya. Oke. King of Swords. Ada sosok king maskulin, banyak sosok maskulin yang hadir kali ini. Ini bisa kalian atau bisa seseorang yang kalian pikirkan. Maskulin di sini belum tentu laki-laki, ya, perempuan pun juga bisa energinya maskulin. Di sini ada King of Swords. King of Swords itu adalah energi-energi seseorang yang tidak mau kalah, ya. Orangnya pintar ngomong. Kalau diajak debat itu pinter ya, pinter mendebat ya. Jadi kita biasanya kadang-kadang sampai kalah ngomong. Ini bisa kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan loh ya. Di sini orangnya memang egois ya. Ada yang gila hormat ya. Mungkin memang terhormat, tapi terlalu meninggikan kehormatannya ya. Dan orang ini memang mungkin secara nyata punya otoritas ya. Kalau tidak punya otoritas seakan-akan dia punya otoritas atas banyak hal ya. Orangnya itu sukanya apa ya? Apa yang di dalam pikirannya ya harus terwujud ya. Manipulatif sih, lebih ke situ. Oke, kemudian di sini ya, ini bisa kalian atau seseorang yang kalian pikirkan. Awalnya kehidupan kalian itu baik-baik saja loh ya. Awalnya baik-baik saja.
cerah, bahagia. Mungkin ada yang punya anak, itu bahagia dengan anak-anak ya. Membesarkan anak mungkin ya, atau mungkin kalian itu diperlakukan seperti anak-anak, ada ya dilayani, dimanja seperti itu. Tapi ada sesuatu yang tiba-tiba ya membuat kalian mungkin ada peristiwa kehilangan di sini yang lebih dominan. Karena di sini ada Five of Cup ya, ada cerita-cerita yang kesedihan, penyesalan, sakit ya. Ada yang ditinggalkan, ada yang sampai depresi ya. Ada hubungan-hubungan yang tiba-tiba berakhir juga ya, berakhirnya tidak bahagia. Dan di sini sedih banget, tapi banyak dipendamnya. Dipendam, nggak ada yang tahu, sampai dibawa ke mimpi, sampai dibawa kalau malam sulit tidur, sampai ada ketakutan, sampai di dalam sampai secara psikis ya, alam bawah sadar itu kena gitu ya. Memang di sini mungkin terkait dengan orang-orang yang berhubungan dengan kalian ya, atau ini bisa terbolak-balik sekali lagi. Di sini ada juga sosok ya, bisa kalian, ada sosok yang kekanak-kanakan nggak mau kalah. Ini banyak yang nggak mau kalah ya, nggak mau kalah, nggak dewasa ya, kemudian gampang tergoda dengan hal-hal yang baru ya, semudah itu meninggalkan yang lama ya. Kemudian di sini orangnya itu kalau dibilang waspada, orangnya serba-serba negative thinking ya, kayak nggak bisa ini loh, nggak bisa positif atau gimana ya, orangnya itu kalau bilang posesif kali ya, posesif. Kalau ngomong itu loh ya, ini orang-orang yang mungkin lidahnya tajam, saya kira ya, lidahnya tajam. Nggak dewasa, tidak bisa sebenarnya dia itu orang yang walaupun dia itu orang yang educated, berpendidikan, tapi kalau sudah maunya nggak keturutan ya, nggak diturutin atau ada yang nggak serk di hatinya, walaupun dia tahu apa yang dilakukan itu salah, tapi itu ya lidahnya tetap secara lisan tajam, setajam silet ya. Kemudian sosok ini ya, mungkin kalian berhubungan dengan seseorang yang sebenarnya orangnya energik sih ya, tapi itu loh nggak tahan godaan, mudah terbawa ya. Kemudian orang ini adalah orang yang optimis, mau jago ngomong ya, saya lihat ya, jago ngomong. Kemudian karena orangnya itu orang yang kepo ya, selalu ingin tahu banyak hal, pengen korek-korek berita, suka gosip juga ya orangnya di sini. Tapi ya itu nggak mau kalah. Ini kok energi maskulin, tapi saya lihat juga kayak energi emak-emak komplek kayak saya. Jadi seperti itu, emak-emak yang itu loh, nyinyir, terus kata-katanya pedes gitu. Ini entah siapa ini yang ditinggalkan, yang memendam perasaannya, kesakitannya sampai nggak karu-karuan ya, karena sikap seseorang. Oke, kita lihat lagi ya, apa sih yang dia lakukan ini? Kok sampai gini ya? Apa sih yang menyebabkan dia berbuat seperti ini? Apakah karakternya? Kalau saya lihat memang karakter ya, karakter. Oke, langsung saja ya kita lihat kalau di sini zodiaknya yang terbaca di sini adalah Cancer, Pisces, Scorpio, banyak. Kemudian ini juga besar energinya Gemini, Libra, Aquarius. Sebagian ada Leo, Aries, Sagittarius. Untuk Capricorn, Virgo, Taurus di sini jarang. Jadi gini, ini banyak energi-energi yang benar-benar kena ke perasaan, sampai yang namanya mungkin pekerjaan atau hal-hal yang sifatnya aktivitas, produktivitas menurun ya, karena ini depresi banget. Walah ya, ini kalian bisa seseorang yang kalian pikirkan. Situasinya seperti ini.
Ya. Kita lihat untuk tambahan saja ya, inisial. Kita lihat inisial, ini bisa inisial kalian, juga bisa inisial seseorang yang kalian pikirkan. Silakan disesuaikan. Inisial ini sebagai tambahan loh ya. Tapi tetap bacaannya nggak tergantung inisial ataupun zodiak, tapi lebih kepada kartunya. Oke. Oke. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Saya pindah deh. Ntar ya. Aduh. Oke. LIATFVXSCPEH. Itu inisialnya, silakan disesuaikan. Gak ada inisialnya, gak ada masalah, yang penting ceritanya sama. Kalau ceritanya nggak sama, jangan dipaksakan, berarti ini bukan untuk kalian, ya. Bukan untuk kalian, kalau memang nggak sesuai dengan ini. Oke, kita lihat kondisi dia ya saat ini ya. Kondisi dia saat ini. Seperti apa? Kondisi dia saat ini, Justice, Four of Swords. Kartunya elek-elek ya, Rek. Oke. 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 Bisa jadi orang ini meninggalkan kalian. Sepertinya karena ada orang lain ya. Ada orang lain. Three of Pentacle kerjasama, Queen of Cup, ya, Queen of Swords. Ada berhubungan dengan seseorang, ya, yang sekilas ini mungkin ada beberapa janda, beberapa punya pasangan, beberapa orangnya memang mungkin kenalannya di waktu berkarir ya, bekerja. Orang ini juga mungkin punya pendapatan. Kalau cewek cantik, kalau cowok itu ganteng, orangnya ramah, sosialita, ya, penampilannya oke. Tutur katanya seakan lembut, tapi pada saatnya ya seakan berkelas, tapi pada saatnya judes, pedes ya. Ini orang pedes ikut orang pedes, jadi pedesnya double, level 15, kayak bon cabe, ya. Oke, di sini orang yang bebas, dan orang ini merasa gimana ya, kayak dihargai, kayak mendapat satu pencapaian gimana gitu, karena dengan orang ini ya, dengan orang ini sedang jatuh cinta kayaknya merasa dihargai, kayak merasa wah gitu. Padahal di sini meninggalkan, kalau saya lihat entah meninggalkan atau apa ya, karena di sini kehilangan
ya, kehilangan. Bisa jadi ini kalian juga ya, kalau tadi vice versa ya. Sekarang mungkin sudah ada orang lain gitu, ya. Kemudian di sini ada justice. Justice itu sesuatu yang seimbang, ya. Jadi dia sekarang ini kondisinya itu dia ini mulai yang namanya sadar ya. Sadar bahwa mungkin apa yang dia lakukan kepada kalian itu adalah sesuatu hal yang tidak adil, ya. Karena apa? Karena dia mungkin meninggalkan kalian atau khianat kepada kalian, melarikan diri, ngilang dari kalian, ya. Kemudian mungkin karena ada tujuan baru, ya, tujuan baru, ada orang baru, ya. Di sini kondisi dia four of swords, ya, banyak menarik diri dari lingkungan juga, ya. Dia kalau kalian mikir dia bahagia, enggak, dia enggak bahagia. Di sini banyak hal yang sifatnya pasif, stagnan, ya. Dia tidak bingung ya. Kalau saya lihat dia ini kalaupun saya bilang tadi seneng-seneng atau mungkin punya hubungan baru ya, punya hubungan baru. Kalau saya lihat energinya itu cuma sesaat ya. Kemudian kayaknya dia sekarang sendiri itu kesepian walaupun ada seseorang ini. Rupanya hubungan mereka dengan yang baru ini ya. Itu ada masalah ya. Terkait dengan masalahnya, kalau saya lihat ya bucin-bucinan itu loh, kurang menghargai, nggak sinkron ya. Kalau saya lihat sih lebih sinkron sama kalian, tapi justru kalian yang diremehkan, justru memilih yang lain. Kemudian di sini orang ini sedang fokus apa? Kita lihat ya, fokusnya apa sih setelah meninggalkan itu fokusnya. Kalau fokusnya sih kelihatannya kerja dan sebagainya. Tapi coba sih saya lihat ya, fokusnya apa? Fokusnya apa sih? Fokusnya cinta-cintaan. Orang ini mungkin meninggalkan kalian atau mungkin menduakan kalian, gak selalu meninggalkan. Pokoknya membuat kalian sedih ya, kehilangan, merasa sedih, depresi ya. Dia mengejar hasratnya, gairahnya. Hubungan mereka rupanya nggak bagus ya di sini. The lover itu hal-hal yang sifatnya obsesif, ya, toksik. Rupanya dia setelah tidak bersama kalian dan menghadirkan orang lain, hubungannya itu nggak baik-baik saja, nggak bahagia. Awal-awalnya sih iya, ya, tapi enggak sekarang. Kemudian di sini ada the world, ya. Setelah sekian lama berjalan, ya, apa yang dia fokuskan dengan cinta, dia kayaknya sudah totality sama hubungan ini. Tapi kayaknya dia juga ditinggalkan deh. Ada yang menarik diri soalnya di sini, ya. Rupanya orang yang berhubungan sama dia ini sekarang ini kok saya lihat agak matre ya. Agak matre. Agak matre atau gini. Dia ini dipandang oleh orang barunya itu kurang kaya, kurang memakmurkan, dibilang pelit. Jadi mungkin dia hanya dimanfaatin aja. Jadi dia hanya dia pikir bisa memberikan banyak hal, ternyata nggak bisa, kurang kaya, mungkin seperti itu, dibilang pelit lagi, oke? Jadi itu loh, dia fokus untuk cari duit, karena dia tetap terbelenggu sama ini, kebucinannya, supaya nggak kehilangan orang barunya itu, karena rupanya orang barunya ngilang-ngilangan, dia kelimpungan, bucin. Ya, sudah ada yang benar, yang mencintai, sudah bahagia hidupnya, ditinggalkan dengan ketidakdewasaannya, kekanakannya. Kemudian ini, kalau bisa dibilang karma, ya bisa juga, ini karma. Ya, atas apa yang dilakukannya kepada kalian. Jangan disyukurin ya, nanti kembalinya sama kalian, sayang. Oke, jadi kondisi dia seperti itu. Kemudian, apakah dia masih ingat sih sama kalian ya?
Apakah dia masih cinta? Apakah dia nggak menyesal? Apakah menyesal dia? Seperti apa sih? Ya, kita lihat ya perasaan dia. Perasaan dia seperti apa? Apakah dia masih mengingat kalian? Bu, oke. Dia masih mengingat kalian. Ya, dia sebenarnya juga ingin mengingat kalian. Mungkin kalian pun juga nggak ingin mengingat dia, ingin memutuskan energi di antara kalian. Tapi nggak bisa di sini. Mungkin kalian ada anak. Atau mungkin dia, nih ya, karena kekanak-kanakan. Jadi mengingat pun, ya hanya sekedar ingat. Karena dia keblinger di sini. Masih ingat sih. Oke. Kalau kalian punya anak, dia hanya kepingin ketemu anaknya aja. Kalau punya anak sama kalian, ceritanya ini pasangan gitu ya. Kalau kabar nggak apa-apa. Oh dia blokir bunda, ya kalau blokir dan nggak kunjung membukanya. Saya kira kalau orang cinta, orang masih ingin menjalin hubungan nggak blokir, ya. Sekalipun itu sekekanak-kanakan sekalipun, ya. Mungkin nggak akan lama blokirnya. Tapi kalau memang blokirnya sudah lama, berarti dia memang nggak mau menjalin hubungan komunikasi dengan kalian. Oke, ya dia dicurangi rupanya sama pasangannya yang baru, ya orang barunya lah gitu. Dan dia ingin ketemu, ya ingin ketemu dengan kalian. Adakah ingin ketemu? Iya sih sebenarnya ingin ketemu, cuman energinya kan nggak dewasa dan kekanak-kanakan. Jadi mungkin nggak bijak ya, pengen ketemu aja, pengen ya udah, tapi dia nggak mau melakukan, mungkin gengsi atau apa, lebih ke ego ya, seperti itu. Oke, terus niat dia tujuan dia, apakah dia nggak ada sih keinginan ya, keinginan, saya bilang keinginan apa, karena kita nggak pernah tahu ya ke depannya itu akan terjadi apa ya, dan kita nggak perlu tahu memang ya, sudah diatur kok sama Tuhan. Kita hanya perlu yakin yang kedepannya pasti yang terbaik yang diberikan Tuhan ya. Jadi kita lihat sih niat ya. Jadi kartu tarot itu melihat energi, bukan memastikan satu kejadian ya. Adakah niat tujuan dia untuk menuju kalian meminta maaf kek ya, tapi sebenarnya minta maaf atau enggak ada gunanya kok ya. Itu hanya untuk memberi makan ego kalian. Kalau dia minta maaf puas gitu. Enggak perlu minta maaf, enggak minta maaf ya. Karena enggak perlu kok validasi dari orang lain, itu enggak perlu. Kita lihat ya untuk apakah ada keinginan dia untuk menuju kalian ya, atau memang sudah nggak mau nggak mau sama sekali. Coba kita lihat. Enggak, dia nggak menghadirkan orang lain, dia di rumah tapi dia nyebelin ya, dia bikin aku stres, nggak masuk, bukan cerita kalian ya, jangan dipas-pasin. Kalau nggak sama ya berarti bukan bacaan untuk kalian. Oke, kita lihat niat tujuan dia seperti apa. Mother of Fire. Oke. Dia itu tetap ya, pinginnya itu tampak gimana. Dia itu gila hormat sih ya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi keinginannya tuh dihormati, diagungkan, digimanakan. Saya sudah memperlakukan dia seperti itu loh. Mungkin kalian berpikir seperti itu. Tapi orang ini tamak kehormatan, gila hormat. Jadi ya repot, serba kurang. Nanti ada orang lain yang lebih meninggikan dia ke sana gitu.
Gak punya pendirian juga. Oke, Five of Swords. Oke, niat dia itu, ya tujuan dia. Kalau pada saat dia itu sakit, butuh uang, butuh obat, kesulitan, ya maunya gantung, gitu loh, gantung ke kalian. Kalau saat terpuruk aja datang. Gimana dong? Kok seperti itu? Jadi gitu. Keinginan dia, niat dia, harapan dia, Mother of Earth, ya. Maunya dikasih. Karena dia tahu kalian baik, kalian dermawan. Oke. Ace of Swords. Four of Fire. Oke. Harapan dia ingin ada hubungan yang stabil, hubungan yang menyenangkan, yang happy, kemudian yang yang maju bersama. Kalau pernikahan, ingin pernikahan yang harmonis. Tapi sikap dia seperti ini nggak bisa, itu harapan dia. Harapan dia, tapi dia tidak memperlakukan orang dengan layak, tidak memuliakan orang, tidak memuliakan pasangan. Ya, apalagi kalau dia nggak punya duit. Menuju kalian deh untuk mencari pencerahan, angin segar. Kemudian di sini memang orangnya ini ya mudah tergoda sih ya. Kemudian mudah tertarik. Orangnya kalau dimanja-manja udah deh tertarik. Suka tebar pesona juga, lumayan tebar pesona. Kemudian di sini orang ini itu kadang-kadang suka khawatir berlebihan, negative thinking ya sama orang lain. Kemudian di sini harapannya ingin berubah tapi bukan dari dirinya sendiri, ingin orang lain berubah untuk dia. Ya repot. Ini energinya toksik ya. Toksik di dalam dirinya, orang lain harus mau tahu. Itu pada intinya. Oke, kita lihat ya. Pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini apa sih? A message for you. Dia sih cinta, masih cinta. Thinking of you this very moment. Tapi ini kok baru sudah keluar ya? Nggak suka aku. Saya kok nggak serak, tapi it's okay lah. Your love fills me with light. I love you. Dia cinta. Ya cinta. Sama kalian sih cinta. Tapi ya itu. Ada maunya sih. Karena tahu kalian baik. Kalian selalu memberikan kesempatan. Dia suka yang seperti itu. Nah, jadi tergantung kalian. Kalau memang kalian orang yang pemaaf dan sebagainya, it's okay, nggak apa-apa. Ikhlaskan saja. Setiap orang mempertanggungjawabkan semua perbuatannya sendiri kok. Ya, yang penting kalian baik, kalian ikhlas ya. Walaupun kalau dipikir secara logis ya, manusia kita ini bukan malaikat, mana ada yang kuat ya, capek kan gitu ya. Tapi ada loh yang menjadikan itu sebagai ladang pahala, tabungan surgawi, ya ada. Ya bagus kalau ada yang seperti itu. Dan di sini sarannya, through each other you find the missing piece. Sebenarnya kalian itu nggak terpisahkan di sini ya. Dia ingin cuman ada maunya sama kalian. Kalian sudah nggak mau sama dia. Ingin memutuskan koneksinya. Tapi nggak bisa. Seperti satu kesatuan. Ya. Sebenarnya kalian saling cocok kok. Kehidupan sebelumnya itu. Sebelum ada yang aneh-aneh ini. Twin flame. Makanya. Koneksi twin flame. Your passion ignite. Sulit dilepaskan. Walaupun saling menyakiti di sini. Sakit. Tapi di sini memang pembelajarannya ya. Jadi kalau bisa dibilang kalian ditakdirkan untuk bertemu dengan seseorang ini adalah untuk mendapatkan hikmah-hikmah pelajaran yang bisa membuat derajat kalian ditinggikan, kalian dimuliakan. Berarti tandanya kalian dipertemukan dengan masalah-masalah bersama dia ini. Berarti Tuhan sayang sama kalian. Juga rindu sama kalian. Kapan kalian mau dekat dengan pencipta ya, untuk mohon pertolongan.
Kadang-kadang kita dipojokkan dalam satu situasi dan kondisi oleh Tuhan supaya ingat sebenarnya. Kalau nggak dipojokkan gitu nggak ingat-ingat, nggak sadar-sadar gitu loh. Tapi selama belum sadar, belum ingat, belum pada titik di mana kita itu memang benar-benar yakin sama Tuhan, pasrah ya, hanya minta pertolongan kepada Tuhan. Kalau belum gitu dikasih terus supaya sampai kita itu jiwanya bisa matang gitu. Itu sih yang saya lihat. Sulit teman-teman kalau kalian ingin melupakan orang ini. Orang ini pun sulit untuk melupakan kalian. Walaupun dia sudah dengan ini dan itu ya nggak bisa lepas energinya. Saling terikat ya karena twin flame. Sebenarnya kalian itu cocok satu sama lain. Banyak kesamaan. Terus gimana dong solusinya? Solusinya bukan di kartu ya. Kartu hanya memberikan pesan-pesan seperti ini. Solusinya mohon petunjuk dengan kusuk kepada yang mempunyai skenario hidup ya, minta yang terbaik, nggak usah ngatur-ngatur Tuhan. Ginikan Tuhan, ini ginikan, ini bukakan hati, ini nggak usah sudah. Mohon yang terbaik kan dan mohon diberikan kedamaian hati, kekuatan ya, ketetapan iman itu aja. Saya kira cukup ya. Tapi harus kusuk, harus yakin, nggak usah lihat ke depannya. Semoga ke depannya nanti dia ini ya Tuhan ya, jadikanlah dia nih, nggak usah nyuruh-nyuruh Tuhan gitu loh ya. Jadi saya kira itu aja sih bacaan kali ini, sudah kebaca semua. Selesai sampai terakhir. Terima kasih yang sudah nyimak dari awal hingga akhir. Silakan diambil hal-hal yang positif saja ya. Semoga bermanfaat bacaan saya. Jangan ditelan mentah-mentah, tetap di ini ya, dianalisalah dengan ini ya, kebijakan. Dipilah-pilah ya. Tidak sepenuhnya benar juga ya. Jangan terlalu percaya sama kartu tarot. Diambil yang baik-baik saja. Oke? Terima kasih banyak. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari bacaan kali ini. Yang suka dengan bacaan saya silakan subscribe ya. Bunyikan tanda loncengnya, follow Instagram juga TikTok saya. Dan untuk yang baru saja menemukan ya, saya belum perkenalkan, saya Julia Hakim dari Kota Malang ya. Jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu di bacaan saya selanjutnya. Bye-bye. Makasih ya.